Soal berikutnya, sebuah pesawat Hercules di Somalia terbang mendatar pada ketinggian 180 meter ya. Artinya ini ketinggian pesawat itu terbang berarti 180 meter dengan kecepatannya 100 meter per sekon. Nah, jadi pesawat itu kan terbangnya mendatar, artinya dia hanya punya komponen kecepatan ke arah mendatar yaitu sumbu X. Misalnya ini adalah pesawatnya ya, berarti dia terbang ke kanan atau ke kiri ya. Di sini saya gambarkan ke arah kanan dengan kecepatan 100 meter per sekon dan dia tidak punya komponen kecepatan ke arah sumbu Y. Atau dalam gerak parabola kita bisa katakan pesawat ini di titik tertinggi karena dia terbangnya secara mendatar, sehingga ini adalah Vx-nya yaitu sama dengan kecepatan pesawat itu sendiri dan kecepatan ke arah bawahnya 0. Nah, itu kan sama kayak di gerak parabola di titik tertinggi ya. Nah, tepat di atas sebuah rumah sakit, pesawat menjatuhkan kantong. Nah, ini misalnya rumah sakitnya ya. Ini rumah sakitnya. Jarak jatuhnya kantong makanan ke rumah sakit adalah, nah, maka nanti ketika pesawat ini menjatuhkan kantong makanan tepat di atas rumah sakit, gerakan dari kantong itu akan parabola, akan seperti ini. Nah, kantongnya itu jatuhnya akan di sini. Ya, kita dipinta untuk menghitung berapa ini jaraknya dari rumah sakit. Berarti harusnya supaya ini tepat pada sasarannya, pesawat itu harus menjatuhkannya masih di sebelah kiri sana, jangan tepat di atasnya. Kalau tepat di atasnya, nanti kantong itu pasti akan bergerak parabola. Jadi akan meleset. Nah, kita diminta untuk menghitung berapa jarak kantong plastik itu dari rumah sakit jatuhnya. Nah, jadi ketinggiannya diketahui 180 ya. Nah, sekali lagi pesawat ini kalau dalam gerak parabola dia itu berada di titik tertinggi atau di Hmax, di mana nilai Hmax-nya adalah 180 berarti ini. Karena dia hanya punya komponen kecepatan ke arah mendatar yaitu Vx. Artinya komponen ke arah vertikalnya Vy-nya itu 0 di titik ini ya, di titik tertinggi itu nilai Vy-nya atau saya sebut ini V0Y dalam keadaan mula-mulanya adalah 0 meter per sekon. Sehingga supaya nanti kita bisa mendapatkan jarak, ini kan jarak mendatar. Jarak mendatar itu persamaannya adalah Vx dikalikan T ya. Kita udah mendapatkan nilai Vx-nya berapa, tapi kita nggak tahu nilai T-nya. Berarti langkah pertama kita harus mendapatkan waktu kantong makanan ini sampai ke tanah itu berapa detik. Oke, caranya adalah kita menggunakan persamaan GLBB ya. Jadi kantong plastiknya itu kan nanti akan bergerak turun ke bawah, dipercepat, ingat ya, karena searah dengan gravitasi bumi. Menurut persamaan GLBB, yaitu persamaan yang ketiga ya, maka persamaannya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Ini V0Y ya, ini VTY plus ya. Kenapa plus? Karena gerakan kantongnya ke bawah, artinya dipercepat. 2GH. Kita tulis VTY kuadrat. Nah, ingat, ketika pesawat itu di titik tertinggi, berarti keadaan mula-mula kantong plastik ini kan dalam keadaan diam untuk kecepatan ke arah vertikalnya, atau V0Y-nya ini 0 ya. Sekali lagi saya ulangi, karena pesawat itu dalam gerak bola dianggap pada titik tertinggi sehingga komponen kecepatan ke arah sumbu Y atau yang vertikal itu 0, maka kantung makanan pun juga sama. Kantung makanannya pun juga nggak punya nilai kecepatan ke arah vertikal. Jadi kecepatan mula-mulanya dia 0 karena di titik tertinggi gitu ya. Sehingga di sini nilai V0Y kuadratnya 0 ditambah 2 kali G-nya adalah 10, hanya adalah 180 diketahui tadi. Berarti nilai VTY sama dengan 2 kali 10, 20. 20 dikalikan 180 adalah 3600 di akar ya. Sehingga ketemu nilai kecepatan VTY itu adalah kecepatan kantung plastik ketika di tanah, kecepatan ke arah mendatarnya.
Jadi ketika sampai di tanah, kantong plastik kan punya kecepatan, komponen kecepatan pada sumbu Y ini VTY, dan punya komponen kecepatan pada sumbu X VX. Nah, VX ini karena GLB B mana maka nilainya sama dengan yang ini. Tapi VTY beda. Ketika di atas tadi di titik puncak nilainya 0, di bawah dia udah punya nilai. Berapa itu? Nah, nilai VTY-nya akar 3600, yaitu 60 meter per sekon. Kita udah dapatkan nilai VTY-nya ini. Padahal yang mau kita cari adalah waktunya dulu. Kita mau nyari T-nya dulu. Berarti kita akan menggunakan persamaan GLB berikutnya, yaitu persamaan GLB yang nomor 1, yaitu sama dengan VTY sama dengan V0Y plus ya. Kenapa plus? Karena gerakannya dibawa ke arah bawah, dipercepat. Plus GT. Masukkan nilainya, VTY itu 60, V0Y nya tadi di atas adalah 0, ditambah G-nya 10, kalikan T, karena T-nya mau kita cari. Berarti persamaan ini menjadi 60 sama dengan 10 T. Atau waktu yang dibutuhkan kantong plastik sampai ke tanah, yaitu T, adalah 60 dibagi 10, yaitu 6 sekon ya. Ini adalah waktu yang dibutuhkan kantong plastik sampai ke tanah. Oke, kita sudah dapat nilai T-nya, yaitu 6 sekon, dan kita udah punya nilai Vx-nya yaitu 100. Berarti kita tahu nanti, oh kantong plastik itu akan meleset berapa jauh dari rumah sakit ini. Tadi dengan S sama dengan Vx dikali dengan T ya. Nilai Vx-nya adalah 100, nilai T-nya tadi 6. Oh ternyata 100 kali 6 hasilnya 600. Jangan lupa satuannya ini jarak, yaitu meter. Oh berarti kantong plastik ini nanti turun ke bawah ini, dia meleset sejauh 600 meter dari pesawat, dari rumah sakit. Sehingga kalau pesawat ini seharusnya supaya kantong plastiknya itu tepat jatuh di rumah sakit, harusnya si pesawat ini itu ngelemparnya 600 meter sebelum di atasnya rumah sakit, berarti di sebelah kiri ya. Masih di sebelah kiri sana, sejauh 600 meter harusnya dia udah mulai ngelepas di situ. Jangan pas di atasnya rumah sakit. Kalau pas di atasnya rumah sakit pasti meleset. Itu kita hitung tadi, meleset sejauh 600 meter.